seperti yang saya buat tentang perkembangan bahasa Indonesia di era society. Era society menempatkan manusia sebagai pusat dengan hubungan teknologi cerdas. Perubahan ini berdampak pada cara peserta didik sekolah menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam komunikasi lisan, tulisan maupun digital. Integrasi teknologi mendorong munculnya ragam bahasa yang berbeda, campur kode, serta tantangan dalam mempertahankan kaidah bahasa baku. Oleh karena itu, diperlukan strategi pedagogis dan kebijakan sekolah untuk memperkuat literasi bahasa dan etika berbahasa. Latar belakang masuknya era society membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Peserta didik sekolah menekuni terbiasa berkomunikasi melalui media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi digital. Kondisi ini memperkaya kosakata dan cara berkomunikasi, namun juga berpotensi menurunkan kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia baku, khususnya dalam konteks akademik. Konsep society dalam pendidikan menekankan pemanfaatan teknologi seperti AI, big data, dan lot untuk menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan human-centered dalam pendidikan. Konsep ini mendorong pembelajaran yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia pada remaja. Penggunaan bahasa Indonesia pada remaja sekolah menengah mengalami beberapa perubahan seperti masuknya kosakata asing dengan cepat, meningkatnya campur kode Indonesia dan Inggris, penggunaan ragam santai dalam konteks semi formal, dan pergeseran komunikasi ke bentuk visual dan multimedia. Campur kode dan literasi digital. Campur kode sering digunakan sebagai bentuk identitas dan efisiensi komunikasi. Namun, dalam konteks akademik, penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi dan tujuan. Literasi digital bahasa menjadi penting agar peserta didik mampu berbahasa secara santun, kritis, dan sesuai kaidah. Peran guru dan kebijakan sekolah. Sekolah perlu memiliki kebijakan perbahasaan yang jelas seperti penggunaan bahasa baku dalam tugas akademik, ruang kreatif terbatas untuk bahasa non-baku, penilaian dan memperhatikan struktur, isi, dan kebahasaan. Guru berperan sebagai teladan dan fasilitator literasi bahasa. Hasil dan pembahasan. Hasil kajian menunjukkan terjadi hibridisasi bahasa baku dan non-baku. Campur kode semakin meningkat, literasi digital bahasa menjadi kompetensi utama, dan diperlukan kebijakan dan strategi pedagogis yang adaptif. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan di sekolah menengah antara lain integrasi literasi bahasa di semua mata pelajaran, pelatihan citasi dan penulisan ilmiah, pedoman gaya bahasa sekolah, dan kolaborasi guru, siswa, dan komunitas literasi. Kesimpulannya, perkembangan bahasa Indonesia di era society tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti perkembangan kognitif, sosial, dan emosional remaja. Oleh karena itu, penguatan bahasa Indonesia di sekolah menengah perlu mempertimbangkan aspek linguistik dan psikologis secara seimbang agar peserta didik mampu berbahasa secara adaptif sekaligus tetap sesuai kaidah. Terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam